Oke, baik teman-teman semua, saya awali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada bapak-bapak semua, rekan-rekan semua yang sudah hadir di Zoom ini kita kali ini ya, di TMS, Typeset Mastery yang kedua di bulan Juni tanggal 13. Saya langsung share screen aja di sini. Sudah kelihatan ya? Mohon responnya. Oke, sudah kelihatan kayaknya. Oke, saya sudah share screen di sini. Sudah Nomor kelihatan ya? hitam, Mas. Warna hitam? Hitam. Oke, Cuma mau mulai berbagi layar gitu aja. oh gitu, sebentar. Kalau gini, Nah, sudah sudah Udah, kelihatan kah? udah, 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 udah jelas. udah jelas dari tadi. Oke, oke siap. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, rekan-rekan semua, di sini nama saya Agung Barata. Saya salah satu tim dari Tabset ya. Oke, sekarang kita fokus kepada materi yang sangat teknis banget, yaitu masalah sebentar di sini tentang form ya, form dan juga automationnya. Pertama, yang harus kita pelajari itu sebentar ini bukan ini ya. eh yang ini seharusnya. Bukan. Yang ini seharusnya. Oke. Masih kelihatan ya? Saya keliru share tadi. Oke. Baik. Di sini saya akan sampaikan terkait dengan Drip Sender. Ya, Drip Sender ini adalah sebuah tools WhatsApp marketing ya yang bisa membantu kita untuk mengautomasi eh, kerja kita gitu ya. Terutama di WhatsApp karena kita kerjanya di WhatsApp misalkan ya, orang-orang itu banyak yang pakai WhatsApp ketika order dan semacamnya, maka kita bermain di WhatsApp marketing. Kalau zaman dulu itu ada email marketing, bermain di email. Kalau sekarang kita bermain di WhatsApp. Nah, makanya ada istilah WhatsApp marketing. Dan Trip Center ini adalah salah satu tools WhatsApp marketing yang bisa ngebantu kita. Di sini di bagian depan ini, kalau emang sudah punya dan sudah langganan Trip Center ya, bisa langsung login. Kalau yang belum, nggak apa-apa ini disimak dulu. Jadi ini halaman awalnya, di mana di sini kita bisa melakukan koneksi WhatsApp kita ke Drip Sender. Kenapa kok dikoneksikan? Kayak karena kita mau mengautomasi, ya, mengambil alih, bukan mengambil alihnya itu maksudnya mengautomasinya gitu. Jadi nomor kita bisa mengirim pesan dan seterusnya. Dan itu bisa kita pantau di nomor kita, begitu. Nah, pertama silakan di-upgrade dulu. Misalnya di klik ya nanti ya. Di sini caranya bagi yang belum mengkoneksikan ke drip sender. Nah, setelah itu nanti di-scan seperti scan biasa, di-scan. Kemudian akan muncul di sini nomor-nomor kita gitu ya. Nah, setelah muncul, nah kita langsung ke nomor yang kita ingin tuju, kita ingin pakai ya. Contoh di sini saya pakai ini. Nah, ini adalah nomor saya yang menggunakan nomor ini ya. 081321. Ini nomor untuk praktek kita malam hari ini. Nah, di Drip Center ini, makanya di sini saya sampaikan dulu, kita praktek dulu ke Drip Centernya, karena di tab setnya nantinya itu akan sangat panjang. Maka saya jelaskan dulu yang pendek dulu ya, yaitu tentang membuat list di Drip Center. List itu apa sih? List itu adalah kayak semacam database gitu ya, kumpulan database. Nah, di sini. Jadi ini semacam kayak kotak gitu ya, kotak yang nantinya kita isi dengan data-data orang-orang yang order, yang misalkan ngisi form dan seterusnya. Jadi di sini, tadi saya sudah satu kali praktek ya, dan sudah ada nomor yang masuk ke sini. Tapi saya akan delete di sini, karena kita akan coba ulangi lagi nanti dari awal. Nah, di sini saya akan coba hapus dulu. Jadi awalnya tadi masuk ke Drip Center, kemudian masuk ke nomornya, dan kemudian langsung masuk ke sini. Teman-teman, rekan-rekan semua, nggak usah pikir yang lain dulu ya. Jadi ini akan banyak juga sih sebenarnya. Kita fokus ke satu ini dulu, ke list. Karena kita berhubungan dengan database gitu ya. Nah, kita bikin semacam kotak, ya kotak untuk memasukkan data-data gitu ya. Ah, gitu. Mudahnya gitu. Kita kasih nama. Misalkan eh customer misalkan ya. Customer satu misalkan begitu ya. Ini terserah namanya siapa, terserah kita ya. Saya mau menampung data-data customer itu ke sini.
ini datanya masih kosong. Nol data, nol kontak. Ya, artinya masih kosong. Oke. Dan ini cara membuat list di drip sender ya. Pertama tadi login ke dashboard drip sender, koneksikan atau sambungkan nomor kita ke drip sender, kemudian pilih nomornya, dan kita membuat list seperti tadi ya. Nah, kita sudah punya satu list di sini. Oke, sudah selesai. Kita langsung praktek membuat form ya. Di sini saya sudah membuat checklist pelajaran kita pada malam hari ini ya. Yang pertama tentang pengertian form, form handler dan form order di situ ya. Ada banyak macam. Ya, maksudnya ya biar paham nanti ya tentang penjelasan ini. Kalau form itu ya form yang biasanya itu ada. Contoh di sini misalkan nah ini. Ini adalah form yang tadi saya buat gitu ya. Form ini form namanya. Ya, ini form. Kemudian ada namanya form handler. Apa itu form handler? Form handler ini adalah menu atau fitur yang ada di dalam tab site yang gunanya adalah untuk menghandling, menangani jalannya jalannya form ini ya, jalannya form ini. Jadi form itu harus ada yang menghandlingnya, ya, yang ada menanganinya. Ya, maka ada yang namanya form handler gitu. Jadi teman-teman nggak usah bingung ya. Di sini ada form handler, ada order, terus ada form gimana itu maksudnya. Nah, jadi form handler ini adalah gunanya untuk apa ya istilahnya ya sistem untuk menghandling, menangkap data-data customer yang masuk ke dalam form itu dimasukkan ke dalam sini. Jadi ini anggap aja kayak sama kayak list tadi di Drip Center ya. Nah, di sini. Oke. Kemudian apa form order? Nah, form order ini kita punya satu ini juga namanya form order. Di sini ini adalah untuk jualan ya. Saat ini kita itu masih produk digital ya. Kalau yang produk fisik masih masih on the way, masih di develop oleh tim kita. Eh, kita khusus pada nanti ini form. Nih, contohnya ini ya, contohnya. Jadi misalkan kita punya produk digital kayak gini ya, produk digital, booking, jasa, dan seterusnya. Nanti insya Allah akan bertambah seiring ketika nanti yang fisik, yang untuk fisik kategori fisik ya produk fisik itu sudah jadi ya teman-teman. Karena ini masih berkaitan dengan ini ongkos kirim dan seterusnya. Kita masih integrasi dengan ongkos kirim ya, dengan kurirnya gitu. Nah itu ya untuk yang eh, form order. Jadi nggak usah bingung. Jadi ada form order, ada handler, ada form order. Oke, kemudian tadi sekilas tentang Drip Center kita sudah jelaskan ya bahwasannya Drip Center itu punya banyak fitur. Salah satunya adalah fitur list yang bisa kita gunakan untuk menyimpan data. Jadi ada namanya list building ya. List building itu kalau zaman dulu dengan email, sekarang dengan WA. Kemudian dengan list building itu kita menumpuk banyak data orang-orang customer kita, kemudian kita kirimi mereka itu dengan pesan otomatis di situ. Intinya kita marketingi gitu. Kita tawari produk, kita edukasi dan seterusnya. Nah, itulah fungsi dari drip sender nantinya. Kalau teman-teman misalkan tidak membutuhkan itu, hanya butuh landing page aja, kemudian langsung di handling pakai WA, langsung ke WA teman-teman semua, ya nggak perlu drip sender. Tapi kalau teman-teman mau membuat sebuah sistem list building, ya kemudian mau automasi, nah ini wajib pakai ini ya, drip sender. Kemudian ada namanya sekelas tentang webhook ya. Apa itu webhook? Webhook itu semacam link yang menjembatani antara drip sender dengan tabset nantinya. Itu ya. Jadi kan eh bentar. Oke, ini sudah saya. Oke. Jadi webhook itu apa? Webhook itu ya ini semacam gini ya. Saya contohkan dulu ya. Webhook itu kayak gini, teman-teman. Oh, nanti aja ya. Jadi intinya webhook itu adalah link yang nanti yang akan menghubungkan antara dua dua tools ini ya, antara Drip Center dengan Typeset begitu. Nah, nanti kita akan coba jelaskan cara membuat form ya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam ini sudah webhook sudah ya. Ini adalah sebuah link penghubung. Sekarang kita kepada ini pembuatan form. Nah, pembuatan form. Gimana cara membuat form? Jadi yang pertama di sini saya hapus dulu aja.
Oke, saya sudah di sini nggak punya form ya. Ini adalah salah satu landing page saya yang dulu saya bikin gitu ya di Typeset. Ini masih waktu zaman dulu ya, masih belum begitu pinter AI-nya gitu. Sekarang kayaknya yang Gemini itu udah pinter banget ya, udah bagus banget bikinnya. Ini oke kayak gini. Nah, teman-teman kalau misalkan mengedit sesuatu kemudian salah ya, tinggal di sini ya, di undo ya, bisa. Oke, seperti itu. Nah, teman-teman kita langsung fokus ke pembuatan form ya. Nah, ini adalah form, ini adalah landing page yang ingin kita pasangi form. Caranya gimana? Caranya tinggal ke bagian sini, ada yang namanya add section ya, add section. Oke, di sini kita punya tiga pilihan dalam membuat sebuah section. Section itu adalah bagian-bagian ya. Section itu adalah bagian-bagian. Jadi contoh misalkan di sini saya sekelas ya tentang section ya biar nggak blank. Jadi section itu ibarat sebuah kamar ya dan website ini adalah sebuah rumah gitu ya. Jadi ini adalah kamar satu yaitu tentang hero section, kemudian kamar dua tentang kelebihan dari produk ini dan seterusnya. Ini namanya section atau bagian begitu. Jadi kamar-kamar ini diisi dengan objek-objek seperti ini. Oke, dengan perabot-perabot seperti ini ya. Itu lebih mudah ya. Nah, ini section ini adalah perabot apa tempat untuk isi barang dan seterusnya. Oke, kita balik lagi ke sini. Membuat section form ya, form. Kita bisa pilih yang dari template ini ya. Kemudian kita pilih yang form kontak. Nah, kita di sini kita bisa pilih AI-nya pakai yang mana gitu ya. Kita mau pakai AI yang mana? Tentunya yang paling mahal itu yang cloud ya. Ini lebih mahal daripada yang lainnya. Kalau yang ini kalau kayaknya per 1.000 token dia Rp400. Kalau yang ini kayaknya Rp25 per 1.000 token. Apa bedanya? Ya nanti bedanya di hasil daripada formnya gitu. Nah itu ya, ini cara pertama. Klik aja di sini ya. Nah, tapi bisa jadi itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya. Contoh misalkan di sini, di kasus ini, saya hanya ingin nomor nama orangnya ya, kemudian nomor WhatsApp dan pesannya gitu ya. Jadi saya nggak pakai ini. Teman-teman bisa pakai ini. Ya, silahkan dipilih yang mana ya. Itu cara pertama. Cara kedua, bisa generate AI dan cara ketiga bisa import dari HTML. Misalkan teman-teman sudah punya form order nih, ya form order sendiri yang formatnya itu ada HTML, ini bisa diimport di sini, di copy paste di sini, ya. Nah, gitu. Misalkan teman-teman sudah punya form order HTML gitu, ya udah tinggal paste ke sini, tambahi ini. Ini ada keterangan, pastikan kode HTML dimulai dari ini ya dan di hari ini. Jadi nanti kalau teman-teman punya HTML form, paste ke sini. Paste ke sini linknya ya. Eh, kodenya begini. Habis itu di save, di import. Nah, itu cara ketiga ya. Cara kedua, di sini saya gunakan generate AI. Kenapa kok saya pakai gunakan generate AI? Ya karena saya nggak mau salah nanti ya. Artinya kalau pakai yang template ini bisa jadi dia terlalu banyak misalkan. Misalkan apa? Misalkan dia pakai alamat rumah, pakai apa gitu ya, data yang diinginkan itu banyak gitu ya. Ada yang eh, nomor HP, nomor telepon, nomor alamat rumah dan macam-macam. Itu bisa jadi gitu karena ini kan AI gitu ya. Dia kadang ngawur ya, kadang pas gitu ya. Nah, makanya saya pakai ini biasanya gitu. Pakai cara yang kedua. Saya begini ini, saya karena di kasus ini adalah kasus jualan brownies gitu ya. Saya pengen ada orang yang ordernya itu pakai WhatsApp misalkan atau pakai form gitu ya. Karena ini order banyak misalkan seperti itu. Jadi anggap aja kayak itu ya. Nah, di sini saya sampaikan di sini buatkan buatkan form order bukan form order ya. Form untuk eh, menampung orang yang mau beli custom misalkan gitu ya, beli banyak gitu ya. Beli nggak dari sini, nggak beli sedikit tapi beli banyak dengan file itu kolom ya teman-teman ya atau kolom ya kolom maksudnya itu nama kemudian alamat itu namanya field ya atau kolom lah gitu. Nah, nama, WhatsApp dan pesan ini aja. Oke, ini ya, ini contoh kecil ya. Ini bisa jadi
tampilannya bagus, bisa jadi tidak gitu ya. Jadi kita tinggal langsung aja, kalau misalkan kurang bagus kita bisa generate lagi begitu. Nah, oke, kita pakai yang Gemini 2 ya. Ini lebih murah teman-teman. Kalau ini masih kurang bagus, kita pakai yang lebih mahal lagi, yang generate Gemini yang lainnya. Ini udah jadi, kita lihat di bawah. Nah ini teman-teman ya, pas ya, sesuai dengan yang saya inginkan. Karena saya pengen customer itu ngisi nama, nomor WhatsApp dan pesannya gitu. Pas ini sudah. Nah kalau tadi saya pakai template, bisa jadi lebih banyak ini isiannya itu lebih banyak. Saya nggak butuh itu. Makanya saya pakai cara yang kedua. Oke, ini kan di bawah ya, kita perlu ke atasin ini. Nah, gini. Klik. Nah, ini ya bisa ya. Terserah teman-teman mau diletakkan kemana gitu ya. Nah, eh ini bisa diubah misalkan kita mau ganti ya. Kalau misalkan diklik nggak bisa, ini silakan di reload ya. Nah, ini bisa di-reload. Kalau kita mau ganti kata-katanya, langsung aja fokus kepada teksnya begitu ya. Nggak usah fokus kepada HTML-nya ini. Oke, seperti itu. Nah, saya rasa ini udah cukup. Saya nggak mau ganti-ganti ya, biar cepet aja. Ini udah selesai. Nah, ini udah selesai teman-teman. Ini udah selesai. Pembuatan formnya tadi sudah selesai. Saya sudah cerangkan caranya itu dari template, dari import HTML dan juga dari pakai kata-kata ya, pakai request ke AI-nya. Udah oke. Kemudian gimana caranya form ini bisa bekerja? Nah ya, ini sudah selesai. Makanya kita butuh yang namanya form handler ya. Tadi sudah saya terangkan tentang form handler. Setelah bikin form di landing page-nya ini, selesai kan ya? Kalau kita cek di sini, hasilnya ini teman-teman. Oke, jadi ya. Nah, kita kalau ini diisi, ini nggak kemana-mana ini, error gitu ya. Karena nggak ada handlernya, nggak ada yang nangani. Nggak ada yang nangani proses dari form ini. Maka kita butuh yang namanya form handler. Jadi di sini saya sudah sampaikan teman-teman. Ini udah saya kasih ya, nanti bisa saya share caranya biar lebih mudah memahaminya. Bikin form, bikin landing page dulu. Setelah bikin landing page, kita bikin formnya, bisa pakai template, generate AI, kayak tadi saya generate AI ya, dan juga import HTML. Kita sudah pada ini teman-teman. Kita sekarang membuat form handler di menu dashboard. Kita menuju ke form handler ya. Kita menuju ke sini. Ke form handler. Oke. Nah, di sini. Kita bikin form handler baru. Form handler. Oke, kita isi misalkan pesan brownies. Misalkan gitu ya. Ini nggak usah diisi. Kemudian di sini, ini adalah redirect. Kalau misalkan ketika ada customer yang sudah ngisi form tadi, ini mau diarahkan kemana? Diarahkan ke WhatsApp bisa ya, atau diarahkan ke halaman depan. Nah, karena di sini saya ingin dia setelah ngisi form, saya pengen customer itu tetap berada di halaman ini, maka saya copy bagian ini, copy linknya, kemudian saya paste ke sini teman-teman. Kalau teman-teman mau pengennya itu langsung mengarah ke WhatsApp-nya teman-teman, ya silakan pakai ini ya, kayak gini. Saya gedein dulu. Nah, pakai ini. Setelah setelah customer itu ngisi form, maka dia diarahkan ke nomor ini, ke nomor WhatsApp, gitu ya. Oke deh, saya coba langsung pakai ini aja deh, biar biar mudah ya, biar mudah dipahami. Bisa ke sini ya. Oke, saya itu di create form, teman-teman. Nah, ya sudah selesai ya. Sampai di sini diam dulu. Kita cek lagi di sini ke bagian sini. Nah, ke sini ya. Nah, di sini teman-teman ada dua skenario. Skenario pertama itu data yang kita simpan itu hanya diem di sini doang, di tab set doang gitu. Ya, di tab set doang. Nah, kalau kita misalkan mau mau kita masukkan ke dalam tab ke drip sender, maka kita butuh yang namanya ini tadi integrasi pakai webhook ya, saya terangkan tadi. Ya. Jadi datanya itu ada di kalau skenario yang pertama data itu ada di tab set ya. Kemudian juga ada kalau mau pakai drip sender maka datanya itu juga ada di drip sender. Tapi kalau nggak mau pakai ya nggak masalah. Berarti datanya itu ada di sini semua nantinya. Contoh misalkan data yang sudah ada di sini saya contohkan aja biar tahu ya. Nah, ini ya. Ini satu 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 data ya. Nah, ini nanti bisa diekspor ke CSV. Nah, teman-teman bisa dan dapat datanya nantinya, data customernya. Tapi ini diemnya di sini doang, nggak bisa kita otomasi, nggak bisa kita kirimi WA karena kita nggak koneksikan ke drip sender begitu.
Nah, kalau teman-teman maunya di sini doang ya udah cukup di sini, selesai ya. Tapi kalau teman-teman mau juga ada di sini dan juga ada di Drip Center. Nah, ini ada skenario ya, skenario satu tadi itu. Ini pakai yang namanya integrasi Drip Center. Oke. Ada juga yang kedua di sini. Skenario yang kedua adalah menyimpannya itu hanya di database di Drip Center aja. Contoh tadi di sini saya punya, kita bikin tadi ya. Nah, kalau skenario yang kedua, data itu di sini doang. Ya. Karena kita nggak butuh data di tabset misalkan ya. Di sini aja cukup, nggak usah double-double gitu maksudnya. Karena di sini juga kita bisa ekspor juga datanya. Misalnya ini ada data banyak ya, data customer banyak, kita bisa ekspor di situ data kita. Jadi nggak double. Ya, seperti itu. Jadi terserah teman-teman kalau mau pakai yang pertama atau kedua boleh ya. Oke. Saya akan coba tes dulu ya. Saya akan coba tes dulu yang kita itu naruhnya di tabset doang di eh, tanpa di Drip Center ya. Nah, oke kita lanjutkan lagi. Kita cari gimana ke sini berarti. Copy prompt instruksi karena saya mau pakai yang pertama ya, skenario pertama. Copy prompt instruksi, kemudian kembali ke LP dan kepada form yang ada tadi ya. Oke, di sini kita ke sini ke form handler tadi yang kita buat ya, yaitu pesan brownies. Kita nah di sini ya, ini copy di sini, ini copy ya. Copy. Oke, copy ya. Kemudian balik lagi ke halaman editor eh, ini landing page kita gitu ya, yaitu di sini. Kemudian nih teman-teman, klik di sini. Kalau ini nggak bisa diklik, bisa di reload lagi atau langsung ke sini teman-teman ya, ke section, ke editor section. Ini namanya editor section. Kalau ini editor objeknya karena ada di dalam section ya. Di sini jadi bisa ngedit via section ini atau ya via section ini atau langsung ke sininya, boleh ya. Saya mau ke sini aja, klik di sini, kemudian paste ya. Nah ya, kemudian pakai AI teman-teman. XAI. Kalau nggak mau pakai AI gimana? Bisa aja sih kalau teman-teman bisa paham ya. Tinggal paste ini aja. Ini saya pakai AI biar cepat. Save. Oke, selesai ya. Kemudian kita akan coba di teman-teman di sini kita akan coba reload dan kita akan isi ya, isi di sini formnya ya. Misalkan Ibu Siti misalkan ya, nggak banyak kayak gitu. Kemudian nomornya ini ya, nomornya ini. Kemudian ini saya pesan satu kontainer misalkan ya, kontainer brownies misalkan seperti itu untuk tanggal 17 Juli misalkan seperti itu ya. Nah, ketika diklik di sini ya, dia akan mengarah ke mana? Ya, tadi kita setting ke WhatsApp ya. Maka akan ke WhatsApp. Nah, jadi redirect ke WhatsApp karena saya settingnya ke WhatsApp tadi. Ini nomor saya yang lain ya. Kalau misalkan saya tadi itu ke landing page yang awal, maka kembali ke landing page yang awal, teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba apakah datanya masuk ya. Ini masih kosong ya datanya ya. Kita klik di sini, data sudah masuk, teman-teman ya. Namanya Ibu Siti yang barusan saya sampaikan itu. Nah, nah data ini hanya mentok ada di tabset doang gitu. Kalau kita nggak mau pakai drip sender. Nah, misalkan kita mau menghubungi manual, ya udah hubungi manual aja gitu ya. Tapi kalau kita mau otomasi, ya pakai drip sender. Oke, itu yang pertama teman-teman ya. Kemudian ini udah selesai ya. Tapi saya coba misalkan mau masukkan ke sini, saya juga mau integrasikan ke drip sender juga. Jadi nyimpen di sini iya, di tabset iya, nyimpen di drip sender iya. Gimana caranya? Gak apa-apa, kita pakai praktek dulu. Pakai namanya integration webhook. Udah pusing apa enggak? Belum teman-teman aja. Nah, tadi saya sampaikan masuk dulu ke Drive Center kemudian bikin ini ya, bikin listnya. Nah, kita ambil yang namanya webhook ya. Klik di sini karena kita mau simpan data orang itu di sini, teman-teman. Maka kita pilih eh, database ini, list ini ya. Kemudian pergi ke add contact dan ambil yang namanya webhook. Oke.
Nah, di sini kita ini namanya webhook ya. Webhook itu apa semacam robot yang bisa kita perintah gitu ya. Anggap aja gitu ya, gampangannya. Nah, saya pengen webhook ini dia nyimpen data orang yang ngisi form tadi ke dalam Drip Sender, ke dalam list ini, teman-teman, ke dalam list ini. Di sini tuh yang mana? Ya list tadi, customer satu tadi. Ya. Saya mau masukkan ke sini. Kemudian simpan ya. Nah, ini adalah webhook URL. Inilah yang akan menghubungkan antara Drip Sender dengan Tapset, teman-teman ya. Oke, saya salin di sini. Klik. Nah, ingat di sini saya punya action. Jadi ketika orang masuk itu, orang ngirim form, ngirim data ya tadi, ngisi form tadi, maka saya pengen dia itu nyimpen data ke sini. Ya, makanya actionnya itu simpan ke list ini. List mana maksudnya? Yaitu list ini. List customer satu ini. Ini kan masih kosong ya? Nah, masih kosong. Kemudian yang saya copy tadi, masuk lagi ke sini teman-teman ya. Ke bagian tadi, ke form handler tadi. Edit di sini. Oh, bukan edit, ke sini. Ke webhook. Ya, oke, ini masih kosong ya. Maka klik aja di sini, kemudian namanya terserah ya. Namanya brownies misalkan. Brownies form misalkan gitu. Anggap aja gini. Kemudian kita bisa pakai add to list di sini. Kemudian kita paste teman-teman. Kita paste. Oke, kita paste. Sudah selesai kita paste. Kita setelah kita selesai ya di sini ya. Ini create webhook. Nah, udah jadi ya. Udah jadi. Nah, kemudian di sini teman-teman, kita juga pengen selain kita menampung data orang yang ngisi form tadi ke dalam Tapset dan juga Drip Sender, kita juga mau kirimi dia, orang yang ngisi tadi itu dengan pesan. Nah, gimana caranya ngirim pesannya? Kita gunakan juga fitur dari Drip Sender lagi. Balik lagi ke sini teman-teman. Ke ini. Ke list yang tadi kita setting, saya tadi lupa, nggak langsung setting ya. Ke sini tadi. Nah, ini kita bisa tambahkan lagi, add tambah action. Ya, tambah action. Ingat yang pertama tadi adalah simpan datanya, kemudian yang kedua, action yang kedua adalah kirim pesan ke pelanggan kepada orang yang ngisi form tadi. Pesannya gimana? Anggap aja misalkan oke, terima kasih. Misalkan kita sebut namanya name ya. Kemudian terima kasih sudah order. Nanti kami oh, kabari invoice-nya misalkan gitu ya. Dan macam-macam ini bisa juga pakai yang namanya emoticon ya. Oke. Setelah itu selesai, udah selesai ya. Kemudian ini udah selesai, saya cuma kirim satu kali aja, simpan. Oke. Kemudian kita close. Nah, sekarang saya ulangi lagi ya teman-teman ya. Ketika bikin webhook tadi, yang pertama adalah membuat agar orang yang ngisi form itu masuk ke dalam list kita, ya. Yang kedua, agar customer yang ngisi form tadi itu menerima pesan otomatis ini. Jadi ada dua action, ada dua perintah lah gitu ya, seperti itu. Oke, kita balik lagi. Ini masih kosong teman-teman ya. Nah, sekarang udah selesai ya. Udah selesai. Kita coba lagi. Kita coba lagi untuk melakukan pengisian ulang ya. Saya reload lagi. Di sini saya akan coba cek. Sebentar. Saya cek nama saya. Bentar ya, saya tunjukkan form otomasinya. Eh, sebentar, bentar. Oh, bukan sini. Oh, nanti saya tunjukkan ya. Otomasinya itu customer. Nomor saya yang mana nih ya? Ada banyak nomor di sini. Customer. Oh, nanti aja dah. Oke, langsung aja saya isi ya. Ini kalau ada pesan masuk ke HP saya, nanti saya tunjukkan teman-teman ya.
Ini saya lupa nomor saya yang mana yang ada di sini. Saya lupa. Di sini nggak ada soalnya. Oke, saya coba di sini Agung Barata. Oke. Kemudian nomor WhatsApp. Ini ini kita coba dulu ya. Kita cek dulu sebentar. Kita cek dulu apakah sudah name WhatsApp. Nah, ini kayaknya harus diubah dulu namanya ini teman-teman ya. Bentar teman-teman. Oh iya, di sini ya. Eh ini tadi saya ketika membuat sebuah form itu kan ada ini ya, ada kode ini ya. Ini saya tadi lupa menyebutkan ID-nya apa gitu ya. Harusnya pakai name bahasa bahasa Inggris ya. Nah, ID name, kemudian nomor WhatsApp itu phone. Nah, ini phone harusnya. Kenapa? Karena kita mau integrasikan ke Trip Sender. Nah, Trip Sender itu di Trip Sender itu formatnya itu name sama phone, teman-teman ya. Jadi kita harus sesuaikan dulu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman bingung nanti bisa kita diskusikan lagi di situ ya. Jadi intinya form ini harus phone dan name untuk ID-nya. Oke, kayak gitu ya. Oke, setelah sudah di save, kita klik lagi. Agung Barata, kemudian 62 ini, kemudian pesan brownies satu kontainer untuk besok malam, misalkan gitu. Oke, saya klik ya. Oke, ini sudah masuk teman-teman ya. Ini sudah masuk. Ini saya tunjukkan dulu ya. Saya tunjukkan pesan yang baru masuk. Nah, ini teman-teman. Nah, ini ya. Oke, Agung Barata sudah order. Eh, terima kasih Agung Barata. Saya gedein ya. Nggak bisa digedein ya. Sudah order. Nanti kami kabari invoice-nya. Ini sama persis dengan kata-kata yang ada di sini. Ini kalau saya reload teman-teman, datanya ada. Muncul ya. Nah, kata-katanya sama kayak tadi. Nah, ini. Oke, terima kasih name. Name ini adalah untuk memanggil nama dari customer kita, ya, nomor WhatsApp-nya. Nah, di sini saya cek lagi, saya tunjukkan lagi. Nah, sama ya. Ini sama. Oke, ini tak hapus dulu biar. Nah, ini ya sama ya. Gitu. Kita juga bisa ngirim gambar, teman-teman ya. Misalkan ketika mau ini kita bisa ngirim gambar juga kayak gini. Jadi selain 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 eh, pesan ini kita bisa tambahi gambar. Nah, misalkan tambahan ini misalkan. Nah, usahakan gambar ini gambarnya nggak terlalu besar teman-teman ya. Biar kirimannya cepat gitu. Jangan gambar 10 MB atau 5 MB gitu. Jadi kecilin dulu ya. Bisa diupload di WhatsApp dulu baru di-download lagi dan diupload ke sini teman-teman ya. Nah, jadi intinya bisa pesan biasa bisa gambar. Oke ya, gitu ya. Jadi ini kita bisa mengotomasi nantinya. Ya, artinya ketika nanti ada banyak sekali orang yang ngirim form kita, itu kita bisa edukasi mereka begitu. Apalagi produk-produk yang butuh edukasi. Contoh misalkan produknya apa? Umroh misalkan, umroh haji itu kan butuh sekali yang namanya edukasi kepada customer gitu. Nah, kita gunakan skema seperti itu teman-teman ya. Gitu. Ya, saya rasa seperti itu teman ya. Oh, nanti bisa dipelajari lagi. Jadi intinya di sini juga masuk juga di sini kita coba lihat ya. Nah, masuk ya. Yang tadi yang tadi yang sebelum saya integrasikan dengan Drip Sender ya, maka ini ya kita nggak bisa menghubungi dia karena kita belum pakai Drip Sender. Nah, setelah saya integrasikan dengan Drip Sender, maka sudah muncul data di sini ya dan data di database di Drip Sender. Enaknya kita bisa kirim pesan secara otomatis teman-teman semuanya. Nah, nanti kita udah banyak kita edukasi dengan broadcast dan macam-macamnya. Itu bisa banget teman-teman ya. Jadi kayak gitu cara untuk mengintegrasikan antara form ya dengan typeset begitu. Nah, itu skenario yang pertama teman-teman ya. Nah, ini ada skenario yang kedua, nggak perlu ada di sini. Nggak perlu ada di sini. Jadi intinya misalkan teman-teman nggak mau double-double data lah, nggak buat apa double-double data gitu. Saya cuma mau di tip center aja gitu. Bisa ya, pakai skenario yang kedua. Nah, gimana caranya? Caranya langsung aja,
nggak usah pakai webhook, tapi tetap pakai link Tapset ya, link Drip Sender Tapset di sini. Kita masuk ke Drip Sendernya, kemudian kita copy Tapset webhooknya ini, kemudian kita balik lagi ke tadi, ke form tadi, kita paste lagi gitu ya. Oke, ini tadi skema yang pertama sudah jalan ya, sudah selesai. Kita pakai skema yang kedua yang hanya nampung data ke sini. Di sini saya akan hapus dulu teman-teman ya, biar datanya nggak biar bersih lah gitu ya. Oke, kita hapus dulu datanya. Nah, sekarang balik lagi ke sini ke teman-teman, ke list tadi yang saya buat tadi ya. Balik ke sini, kalau yang tadi kita pakai webhook teman-teman ya, sekarang kita pakai namanya tabsetnya. Integrasi tabset langsung dengan Drip Sender yang nggak perlu lagi nampung data di tabset. Oke, klik aja di sini, kemudian aktifkan. Nah, simpan ke list ini sama kayak tadi teman-teman ya. Dan tambahkan action lagi kayak tadi. Apa actionnya ya? Pesan tadi, pesan selamat, selamat Kak, misalkan ya. Sebut aja namanya, name gitu ya. Dia akan menyebutkan nama orangnya gitu ya. Selamat Kak, orderan Kakak sudah masuk ke produksi. Besok kami kirim. Misalkan kayak gitu teman-teman ya. Kalau pesan ini nanti akan masuk ke dalam WhatsApp-nya langsung ya, WhatsApp customer kita. Sekarang saya akan coba pakai gambar misalkan ya. Sampai gambar ini. Oke. Nah, bisa digabungkan gambarnya kayak tadi, kayak ini tadi. Gabung ya. Gambar sama ini gabung. Ini saya hapus aja yang lain pesannya biar nggak mengganggu. Ya, ini saya hapus juga. Oke. Nah, ini ya. Ini digabung ya, gambar sama teksnya digabung. Kalau mau dipisah, maka ini di anu aja apa? Jangan dicentang. Saya akan coba gabung aja ya. Saya gabungkan image sama kata-katanya. Oke, sudah ya. Jadi pertama simpan ke list, ke data ini database, kemudian simpan, kemudian kirim pesan ke pelanggan. Di sini kita bisa juga kirim lagi ya. eh saya kasih lagi action lagi. Coba ya, ini bisa ke admin misalkan ya. Adminnya nomornya misalkan kita punya admin misalkan ya. Misalkan ini nomor adminnya, bro, ada pesanan cepet tangani, misalkan begitu. Oke, kita simpan. Nah, sekarang saya sudah punya 3 skenario, 3 action ya maksudnya. Simpan ke list, kirim ke pelanggan, pesan, dan kirim ke admin. Ini semoga jalan semua ya, gitu ya. Oke, ada 3. Setelah selesai, nah ini teman-teman, redirect. Nah, setelah customer itu ngirim data, ngirim ke form tadi ya, itu kita mau arahkan kemana dia? Kalau tadi saya arahkan ke nomor saya ya ke sini. Sekarang saya arahkan ke ini aja ke halaman depan aja dah gitu ya, biar aman dari halaman depan. Saya mau tetap ke sini aja gitu misalkan. Saya tetap dia mau arahkan ke sini aja. Nah, gini. Jadi dia akan mengarah ke sini teman-teman. Ini bebas ya, bebas kita gitu. Nah, setelah selesai, nah ini simpan ya, simpan dulu, jangan lupa simpan. Kemudian copy AI prompt. Jangan lupa ini penting banget, copy AI prompt. Kemudian dikemanain setelah itu? Setelah itu langsung masuk ke halaman tadi, ke sini tadi ya, ke sini tadi. Kemudian klik lagi di sini, kemudian paste yang barusan kita copy. Nah, ini kita hapus aja. Ini kan tadi ada 3 ya fieldnya ya. Ntar ada 3, satu nama, phone dan pesan detail. Nah, ketika di sini saya copy, di sini saya akan ganti di sini teman-teman ya. Misalkan pesan kayak gitu ya. Setelah itu XAI. Nah, tinggal tunggu aja. Oke, kita tunggu aja. Nah, sudah jadi di save. Oke, udah ya. Nah, kita coba untuk cek lagi teman-teman ya. Nah, sekarang kita kita kan tadi skenario yang kedua itu kita nggak naruh ke sini ya, kita langsung ke Drip Center. Jadi dia nggak akan masuk ke sini datanya itu. Ya, kita cek ya. Tadi namanya Agung Barta, sekarang Mulyono misalkan ya. Mulyono aja, nomornya sama aja.
Ini nanti akan cek ke sini teman-teman ya. Sebentar saya oke, biar teman-teman langsung ngelihatnya di sini ya. Oke, bisa lihat di bagian kanan ini. Nah, saya mau pesan brownies 1 kontainer. Oke, Mulyono ya. Kirim custom, bintang custom. Nah, langsung masuk ya. Gambar sama dengan kata-katanya. Nah, Kak Mulyono, orderan kakak sudah masuk ke produksi. Besok kami kirim. Gitu. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi kemudian kita cek juga di sini. Saya cek juga apakah masuk ke admin gitu ya. Bentar saya cek dulu. Tadi mana? Oke. Oh, ini belum masuk masih. Masih mana loading ya? Oke, masih belum masuk ke sininya. Oh, ini ada sudah. Sudah masuk teman-teman ya. Ini ya. Ini belum saya buka di sini teman-teman. Ini belum saya buka ya. Ini masuk barusan sama seperti kata-katanya tadi. Kata-kata yang ke admin, bro, ya, bro, ada pesanan, cepet tangani gitu ya. Jadi adminnya nanti, admin kita nanti juga bisa nangani teman-teman. Jadi nggak menunggu tidak harus mantengin tabsetnya doang gitu ya. Terus begitu enggak. Tapi langsung aja adminnya juga dapat notifikasi bahwasanya ada pesanan begitu. Nah, ini sangat memudahkan kita untuk melakukan otomasi dari sisi WhatsApp marketingnya, teman-teman ya. Oke, itu ya skenario yang kedua tadi. Datanya kalau kita lihat data di sini, apakah masuk ya? Kita balik lagi. Nah, Mulyono masuk teman-teman. Jadi data Mulyono masuk. Jadi ini nampungnya di Tip Center doang. Kita di sini nggak ada di sini teman-teman ya. Saya klik di sini, nggak ada Mulyono di sini ya. Karena Mulyono sudah ada di sini teman-teman. Oke, itu ya untuk materi kita yang sesi pertama kayaknya. Coba saya lihat dulu. Sudah selesai, skema sudah selesai, praktek integrasi sudah selesai juga, terus data juga masuk. Nah, sekarang break sebentar, mungkin ada tanya jawab teman-teman ya. Oke, silakan yang mau tanya dulu terkait dengan ini ya, terkait dengan form ini. Kalau nggak ada, saya akan lanjutkan ke sesi yang kedua tentang bagaimana cara kita membuat form order. Gitu ya. Silakan, saya beri waktu 1 menit untuk bertanya. Oke, kalau nggak ada, saya langsung ke sesi yang kedua. Teman-teman nanti bisa lihat rekamannya, insya Allah saya upload ya. Saya akan upload di YouTube nanti untuk melihat lagi ya. Ini sudah pelan-pelan saya jelaskannya ya. Oke, sekarang saya akan coba untuk jelaskan bagaimana cara membuat form order ya. Oke, udah ya, form order sekarang. Saya ke sini dulu biar gampang. Oke, bikin form order. Nah, pertama ya tentu siapkan dulu data-data dari konten produk kita ya. Nah, misalkan gambarnya, ya macam-macam deskripsinya dan seterusnya ya. Nah, kemudian kita siapkan dulu selesai. Nah, setelah selesai, kita mulai bikin formnya teman-teman ya. Tadi sudah saya terangkan ada form handler, ada form order gitu ya. Nah, kalau teman-teman ngikuti dari awal tadi, insya Allah akan paham ya seperti itu. Oke, kita langsung ke sini teman-teman, ke bagian bikin form ordernya dulu ya, ke bagian dashboardnya ya. Nah, di sini saya sudah banyak sekali bikin landing page ya. Kita masuk ke sini ke interaction dan form order. Nah, di sini kita bikin bikin produk gitu ya. Nah, produk kita di sini kemudian langsung langsung aja mulai dari sekarang sama aja buat form atau ini juga sama aja semuanya ya. Klik di sini. Nah, ini adalah untuk membuat form order. Oke. Oke, kemudian masukkan data produk, data rekening dan seterusnya ya. Kita bikin dulu formnya, sudah selesai, kita masukkan data-datanya. Nah, ini workspace. Apa itu workspace? Workspace itu ini teman-teman ya, website gitu maksudnya, workspace itu. Jadi di sini saya punya beberapa workspace, 1, 2, 3, 4, dan ini adalah workspace yang saya share.
Jadi workspace itu atau website itu bisa kita share kepada teman kita yang lain gitu ya. Nah, saya sendiri ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 teman-teman ya. Saya mau pakai yang mana? Nanti apa itu workspace? Nanti bisa di YouTube ada. Saya sudah terangkan videonya ya. Saya coba pilih yang mana ya? Anggap aja yang ini aja dah ya. Atau ini aja dah, BioLink. Nah, kemudian pakai apa? Misalkan judulnya e-book. Misalkan saya jualan e-book ini. E-book apa? E-book brownies misalkan ya. Karena ini saya tadi contohnya brownies. Kemudian deskripsinya apa? Nah, di sini saya sudah siapkan ya, sekedar siap-siapkan aja ya. Nah, anggap aja ini saya paste aja. Silakan teman-teman siapkan sendiri ya. Kemudian pilih produk apa? Nah, sini saya kebetulan pakai produk tunggal aja biar gampang. Teman-teman bisa nanti ekspor ya. Yang mana terserah. Saya di sini cuma pakai yang ini biar cepat. Produk tunggal kemudian eh, apa digital ya, karena saya jualan e-book misalkan kayak gitu. Kalau misalnya mau jasa bisa ya, dan seterusnya ya seperti ini bisa dipilih sendiri. Setelah selesai, udah diisi semua, maka selanjutnya. Nah, di sini teman-teman isi produknya. Contoh misalkan di sini ya. Anggap aja ini ya. Nah, ini saya tadi ini berat banget ya kayaknya. Oh, ini berat banget. Saya pilih yang ini aja ya, yang ringan aja. Ini kayaknya. Nah, ini ya. Anggap aja ini adalah gambar produknya. SKU-nya berapa misalkan? SKU-nya e-book misalkan EB01. E-book e-book apa misalkan ya? E-book rahasia bikin brownies viral misalkan ya. Harga berapa? Misalkan 40.000. Tadi, nah ini deskripsinya ya. Nah, setelah selesai langsung selanjutnya teman-teman ya. Nama, nah ini formnya. Form apa ini? Ya ini form yang akan ditampilkan ke form order ya. Karena saya gunakan WhatsApp, saya nggak begitu penting email, maka di sini saya nggak wajibkan dia ya. Jadi hanya pakai nama dan juga nomor WhatsApp-nya. Udah ya, ini nggak usah kita isi macam-macam aja, langsung langsung gini aja juga bisa ya. Kalau teman-teman mau menambahkan lagi, silakan ditambah data apa yang diinginkan untuk dimasukkan ke dalam form order ya. Kalau saya sih nama sama WhatsApp itu aja yang paling penting ya. Kemudian transfer bank, saya pakai yang transfer bank aja. Kemudian kita pasang rekening, pakai misalkan BSI, nomornya ya acak ya, namanya gini aja. Udah selesai teman-teman, langsung ke simpan form order. Nah ini adalah bagian editing dari formnya. Ini agak panjang juga teman-teman ya, harus diperhatikan juga. Nah di sini saya break dulu, saya cek dulu di sini ya. Kita sudah bikin form order, masuk ke tab chat, sudah bikin ordernya ya. Kemudian, nah kita pada setup automation drip sender. Kita sebelum bikin form order, kita coba dulu setup dulu ya automationnya. Agar apa? Agar nggak bingung nantinya ya. Kita selesaikan dulu semuanya automationnya. Kemudian kita generate formnya gitu. Ini udah lengkapi judul sudah. Sekarang setup automation teman-teman ya ke sini ya. Kemudian kemana nih? Kemudian masuk ke drip sender. Ya, masuk ke drip sender sekarang. Oke, masuk ke drip sender. Kemudian pilih nomor WhatsApp-nya, WhatsApp yang digunakan untuk automation. Kemudian beri ke info dan ambil API key-nya. Nah, oke, kita ke sini dulu. Ya, saya di awal dulu aja. Mulai dari awal dulu. Nah, kemudian pilih nomornya. Ini nomornya. Kemudian pilih ke info. Nah, kemudian copy ini teman-teman ya. Copy di bagian bawah ada namanya API key. Ini ya saya, ya teman-teman ya. Kalau nggak kelihatan, nah ini ya. Ini di copy. Copy API key. Oke. Setelah itu, setelah itu masuk ke tab chat ya. Setelah copy, paste API key ke form order. Nah, ya sini ke form order. Mana form ordernya? Di sini. Nah, ke sini teman-teman. Cari yang API key. Nih, tip sender API key. Paste ke sini teman-teman ya. Kemudian simpan.
Nah, di sini kita bisa mengirim pesan kepada orang yang order. Tambahkan ke sini aja, klik. Nah, ini ya, ini nanti kita generate ya. Form ordernya generate. Kita ini abaikan dulu. Ini close aja dulu. Gak apa-apa, close aja. Nah, di sini saya ulangi lagi ya. Setelah kita pasang APK-nya, kita tambah pesan. Di sini ada ini, tiga ini. Nah, ini ya. Ketika sudah pas dipaste, setelah sudah dipaste ke sini, sudah dipaste ke sini APK-nya. Nah, maka langkah selanjutnya adalah ke sini. Satu pesan, yaitu initiate checkout, add payment, dan purchase. Oke, pesan. Nah, apa yang pertama tadi? Initiate checkout. Ya, oke. Nah, di sini kita bisa bikin sendiri teksnya, manu pesannya, bikin sendiri. Atau kita pakai AI untuk membuatkan pesan otomatis tadi. Di sini karena saya nggak mau bikin sendiri, lama ya, saya pakai AI di sini. Klik. Nah, di sini oh, pesan ini langsung jadi ya. Pesannya langsung jadi. Ini adalah pesan yang akan dikirim ke WhatsApp orang yang order, teman-teman ya. Karena saya nggak mau banyak pesan, saya cukup dua aja lah gitu ya. Ini saya hapus. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya, di sini perhatikan ya. Ini adalah pesan kepada pembeli. Nah, ini. Coba dibaca dulu kalau udah oke, nggak masalah ya. Nah, oke, setelah itu lihat di sini. Ini ada 30 menit. Apa ini? Ini penting banget teman-teman ya, harus diperhatikan. Ini adalah pesan yang akan dikirim setelah orang itu order. Maka dia mendapatkan pesan 30 menit setelah itu. Ini kan terlalu lama ya. Terlalu lama. Saya pengen ketika orang order itu hanya langsung dapat pesan gitu ya. Maka saya setting dia 0 menit. Jadi setelah 0 menit setelah check out, maka dia akan dapatkan pesan. Itu yang pertama. Pesan yang kedua, nah saya pengen setelah 3 jam ya, misalkan 3 jam check out ya, tapi dia nggak bayar-bayar misalkan, ini bisa kita kirimi. Ini saya anggap jadi ini bisa diatur teman-teman. Nah, pesan kedua, pesan ketiga sampai terserah teman-teman pesan berapa ya. Sini setelah pesan kedua, misalkan 1 jam setelah 1 jam setelah orang itu pesan, saya akan kirimi lagi. Ini. Nah, saya itu disimpan. Oke, nih sudah ya, simpan. Oke. Nah, kita juga bisa kirimi admin kita itu juga pesan juga. Ya, caranya gimana? Ya kayak tadi. Nah, di bagian sini admin. Admin juga aktifkan. Klik nomornya berapa? Misalkan ini nomornya admin. Jadi setelah orang itu order, admin juga dikasih tahu, oh ada orderan, woi gitu. Nah, gimana cara pesannya? Pesan untuk si admin. Nah, bisa klik di sini. Nah, kemudian pilih admin. Kalau tadi kan pembeli, kan kita pilih admin, ya. Woi, ada pembeli. Segera cek, misalkan seperti itu, ya. Langsung ini, jangan lupa 0 aja, 0 menit. Jadi begitu dapat ada customer, admin langsung dapat pesan juga. Setelah selesai, simpan. Oke, sekarang kita sudah punya pesan untuk si pembeli dan pesan untuk admin. Ini tahap yang pertama, initial checkout teman-teman. Kita punya ketiga ya, add payment dan purchase. Initial checkout ini apa? Maksudnya adalah initial checkout ini ketika orang itu baru pertama kali beli, ngisi form gitu ya. Oke. Nah, ini belum 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 ini belum bayar dia gitu ya. Nah, ini bisa kita ada add payment, kita bisa kirimi dia pesan rekening misalkan seperti itu. Boleh ya. Atau langsung nggak usah nih apa langsung purchase juga bisa ya. Ini saya coba tiga-tiganya aja biar mantap gitu ya. Tambah pesan lagi ya di sini. Sekarang yang add payment info. Kita ngirimkan apa? Ngirimkan nomor rekening kita gitu. Langsung ya. Nah, kita bikin kalau mau manual silakan manual di sini, silakan. Tapi kalau mau pakai langsung aja klik di sini. Jadi nggak perlu susah-susah ya. Oke, sudah jadi. Ntar saya ngopi dulu. Udah selesai di sini. Nah, ini ada 3 pesan yang terlalu banyak ya. Satu aja cukup. Nah, teman-teman coba lihat di sini ya.
Ini ada pesan pertama yang ngirimkan kita kepada orang itu agar dia segera bayar gitu ya. Jadi kita infokan rekening kita. Kalau misalkan dia nggak bayar-bayar, nah ada pesan kedua. Ayo jangan sampai ketinggalan, macam-macam terserah ya. Sampai berapapun terserah teman-teman. Sini saya coba contoh aja, saya cuma cukup satu aja pesannya ya. Jadi setelah setelah 15 menit orang itu nggak transfer, maka dia akan mendapatkan pesan ini. Kalau dia sudah transfer, dia nggak akan dapat pesan ini, teman-teman ya. Ingat ya, ini kalau orang yang beli itu nggak transfer-transfer, maka pesan ini akan terkirim ke dia. Kalau dia transfer dalam 15 menit, maka dia nggak akan dapat pesan ini. Jadi bisa disetting berapa menit atau berapa jam terserah ya. Oke, saya coba di sini simpan aja. Cukup satu aja untuk yang add, add payment ya. Sekarang yang ketiga, saya mau bikin yang purchase. Jadi ketika pembelian itu sudah kita cek dan ternyata sudah bayar, memang benar-benar bayar ya, maka kita ubah statusnya menjadi purchase atau sudah dibeli gitu ya. Nah, kita tambah pesan lagi. Sekarang yang purchase. Nanti teman-teman terserah. Kalau ada opsi refund, boleh dikasih pesan ya. Kalau nggak ada ya cukup tiga aja purchase. Nah, di sini saya juga akan langsung pakai AI untuk bikin template-nya atau bikin pesannya. Nah, di sini teman-teman. Nah, udah jadi ya. Ini gak usah di anu ya, gak usah diedit dah, sudah bagus ini. Gak perlu diedit. Kalau mau diedit juga nggak masalah, bisa. Silakan diedit ya. Nah, selesai ini udah. Ini 0 menit setelah dia purchase selesai terkonfirmasi, maka dia akan dapatkan pesan ini. Saya simpan ya. Oke. Jadi kita sudah punya 3 format pesan ya. Nah, initial checkout, add payment, yaitu ngirim rekening, dan purchase, yaitu konfirmasi orang itu sudah bayar. Oke, sudah selesai ya. Nah, selanjutnya kita belum selesai sampai sini, belum selesai ya. Belum selesai karena kita masih perlu automasi, yaitu menampung data orang yang beli itu ke dalam ke dalam drip sender kayak tadi ya. Kalau ini doang ya dia akan ngirim. Kalau sampai sini aja ya teman-teman ya, maka kita nggak dapat datanya. Kita nggak dapat data yang di sini. Kita nggak dapat data di list ini. Nah, ini saya hapus aja lagi biar bersih lagi ya. Nah, untuk kita menampung data ini dan mengautomasinya ya, biar otomatis, maka kita perlu kayak tadi membuat webhook tadi. Oke. Jadi, setup webhook, masuk ke drip sender, pilih nomornya, pergi ke list yang tadi ya, kemudian ambil webhooknya ya, atur sebagai save list. Nah, oke. Kita pergi ke sini lagi ya. Saya ulangi lagi dari depan. Pilih nomornya, pilih list, kemudian pilih listnya. Ini dia ya. Kemudian klik pas di sini dan kita pakai webhook. Nah ini teman-teman ya. Karena tadi saya sudah bikin webhook, nah ini bisa ada semua. Tapi saya akan hapus dulu aja semuanya. Nah ini ya. Nah jadi diaktifkan dulu, kemudian ambil ini ya teman-teman. Salin URL-nya. Oke, di sini perintahnya apa lagi? Ambil link dan atur save list. Oke, kita atur save listnya. Kita save ke sini. Tambah action, save to list. Nah, ini ya contohnya ya. Di sini ada list lain. Nah, ada list lain, ada ke pelanggan ini macam-macam. Apa ini maksudnya? Kalau ke list ini berarti ke database ini. Kalau kita punya database banyak, ini akan muncul teman-teman ya. Karena saya punya hanya satu database tadi, ya cuma ini doang. Jadi saya pilih simpan ke list ini. Itu ya. Nah, apakah nanti saya perlu menambahkan pesan kepada pelanggan? Nggak perlu ya. Kenapa? Karena pesan itu sudah dihandle sama ini tadi, pesan ini. Jadi pesan sudah dihandle sama APK ini. Jadi pengaturan pesan untuk order itu di sini, bukan di drip sender. Ya, pesan itu di sini bukan di drip sender. Drip sender ngapain? Drip sender hanya menampung datanya aja. Jadi kita hanya perlu simpan
list ini. Nggak usah nambah pesan ke orang lain gitu ya. Oke, seperti itu ya. Ini agak berbeda dengan yang tadi teman-teman. Setelah selesai kita copy, kita balik lagi ke dashboard sini teman-teman ya. Ke dashboard ordernya. Kemudian tambah webhook. Nah, kemudian ini apa misalkan ya? Hmm, boleh kita anggap ini ya, terserah ya, nama webhooknya ini. Kemudian, nah di sini kita bisa pilih, kita mau nyimpen data customer itu pada saat yang mana. Sekali lagi, kita mau simpan data customer itu ke Deep Center ini pada saat yang mana? Apakah pada saat dia purchase, apakah saat awal dia ngisi form? Tentunya yang paling bagus adalah yang saat dia ngisi form. Kenapa? Karena kalau dia nggak beli ya, dia nggak jadi beli maksudnya kita bisa edukasi dengan adanya otomasi di dalam drip sender gitu ya. Maka pilih yang ini aja. Kemudian kita paste yang tadi linknya. Nah, selesai nih biarin aja, simpan. Oke, sudah masuk ya webhooknya. Oke, setelah itu apa? Nah, setelah itu udah selesai, paste webhook selesai. Nah, kita sekarang generate form HTML, form ordernya itu, invoice dan access product. Wah, ini ya. Ini sesi akhir teman-teman ya. Dari yang panjang tadi sesi akhir. Ini selesai ya, udah disimpan semua. Kita reload, kita refresh. Nah, sampai ini muncul teman-teman ya. Ada form HTML, invoice page, access page. Kita klik di sini buat form HTML. Nah, di sini langsung aja teman-teman bisa pakai opsi bikin formnya itu dengan copy di sini kemudian dipaste ke Gemini, ke ChatGPT, ke Cloud terserah teman-teman ya. Kalau mau pakai AI dari luar misalkan, copy aja di sini copy, kemudian paste ke misalkan ke Gemini misalkan. Silahkan. Ya. Tapi kalau nggak mau ribet, langsung aja di tab setnya generate HTML. Oke, saya coba membuat form order HTML di sini ya. Nah, sudah jadi ya. Sudah jadi lengkap dengan data produknya di situ. Oke, ini gambar yang pertama saya awal tadi, yang saya upload tadi. Nah, saya rasa sudah oke ya. Anggap aja sudah oke. Kalau teman-teman pengen desain form order yang bagus, ya silahkan pakai di luar mungkin ya. Bisa pakai Gemini yang Pro atau Cloud atau ChatGPT bisa. Ya, karena ini bisa diedit lagi teman-teman. Bisa diedit lagi. Kalau udah cukup dengan begini, ya udah cukup selesai ya. Anggap aja selesai ya. Nah, saya udah ada nama, email, dan nomor telepon. Oke, selesai. Gimana terus-terusnya? Sekarang kita menuju ke invoice page. Nah, kita generate lagi. Nah, sekarang kita bikin invoice page-nya. Setelah isi form akan masuk ke sini, teman-teman, nanti customer itu. Kita pakai AI untuk membuatnya. Kita tunggu ya. Bisa pakai AI ini di tabset atau pakai AI yang lain di luar ya. Nanti bisa di copy aja. Contoh misalkan saya tadi bikin form order di sini. Klik aja di sini ya. Nah, saya pakai Gemini Pro. Akun saya sendiri misalkan seperti itu. Nah, ini dia bikin ini. Tapi ini nggak bagus ya. Kayaknya ini nggak bagus. Oh ini teman-teman. Nah, ini bisa kita copy, paste aja ke tabset tadi. Bisa seperti ini ya. Nah, nah ini adalah invoice. Ini yang form tadi dan ini yang invoice. Jadi setelah orang itu order ke sini, dia akan dilempar ke sini teman-teman. Nah, oke. Sudah selesai. Selesai ya. Kita pergi ke access page untuk membuat halaman halaman ngirim ini apa? Akses downloadnya. Ini ya. Nah, ini dia nanti setelah beli dan terkonfirmasi, dia akan mendapatkan halaman ini. Tinggal download, dia akan dapatkan e-booknya. Kayak gitu ya. Karena saya tadi jualan e-book. Oke, sudah selesai. Form order selesai, invoice selesai, akses proses selesai. Nah, terus gimana? Terus ya sudah ini selesai kembali ke dashboard. Oke, kembali ke dashboard. Nah, kalau kita cek form ordernya kayak gini teman-teman ya. Ini form order biasa. Kalau mau bagus bisa pakai Gemini yang di luar ini atau pakai ChatGPT atau pakai Cloud kalau ada akses cloud-nya ya. Cloud AI. Nah, Cloud misalkan ya. Kalau teman-teman
pengen pakai cloud bisa, atau pakai extensionnya Tapset. Oh ini saya pakai ini ya Pak VPN, makanya kok berat banget ini saya. Kayak kok loadingnya berat banget ya, makanya saya pakai VPN. Nah, pakai ini bisa teman-teman, tapi ini berbayar ya. Nah, oke, itu ya. Nah, ini ya sekedar ini aja. Kalau mau bagus, saya sarankan pakai yang lain, pakai desain dari AI yang lain bisa. Oke, sekarang gimana? Nah, sekarang itu adalah tes kayaknya ya. Ini sudah selesai, setup selesai, generate form selesai, ini selesai, selesai. Tinggal tes sekarang teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan tes ya. Saya akan tes di sini apakah nanti masuk semua nomornya. Saya akan bagi dua lagi layarnya. Satunya adalah nomor WhatsApp saya mana nih? Ya, ya ini masih kosong ya. Ini saya tandai dulu. Nah, ini untuk melihat apakah ini otomatis apa enggak gitu ya. Oke, ini form ordernya. Form order ini teman-teman, ini bisa aja nanti ditaruh ke sini ya, ke landing page-nya. Tapi nanti kita akan coba nanti. Sekarang kita tes dulu apakah ini berhasil apa tidak ya. Oke, saya akan order ini. Baico bin Samichan. Ya, anggap aja gini, nomor ini terserah. HP-nya ini. Oke, saya order ya. Nah, langsung dapat ini teman-teman ya. Langsung dapat notifikasinya. Sesuai dengan pesan yang pertama tadi. Langsung ya. Nah, sekarang saya disuruh transfer nih. Ya, oke, saya sebagai pembeli di sini. Nah, saya akan transfer. Coba lihat pesan ke ini, nah ini pesan yang ini ya ke admin. Nah ini, woi ada pembeli, segera cek. Nah, gitu. Ini ke admin. Nah, jadi adminnya langsung gercep untuk ngecek ya. Gitu. Kemudian sebagai pembeli akan upload, misalkan upload tanda bukti pembayaran, misalkan ya. Nah, ini bisa konfirmasi via WhatsApp, nanti bisa konfirmasi ke WhatsApp ya. Kalau kita klik di sini, maka dia ngarah ke sini, teman-teman. Oh, ini karena linknya tadi nggak kita setting ya. Ini nomornya belum kita setting. Nah, gimana cara nyetingnya nanti? Nanti saya coba setting. Ini belum kita setting. Nah, anggap aja ini selesai ya. Kemudian setelah kita selesai upload bukti pembayaran sebagai pembeli, ini kita bisa sebagai admin. Sekarang kita sebagai admin. Sebagai admin, gimana cara untuk melihat pembelinya tadi? Nah, kita balik lagi ke form order, kemudian ke e-book tadi, ke form e-book tadi, kita klik di sini invoice ya. Nah, di sini ada Pak Paico bin Samichan yang barusan aja beli e-book. Kita bisa lihat invoice-nya. Kita lihat bisa lihat bukti transfernya ya, klik sini. Nah, ini. Anggap aja ini kan dummy ya, ini contoh aja. Oh, ternyata sudah transfer beneran. Nah, oke, setelah itu admin tinggal ngubah statusnya. Ketika ngubah status di sini, maka dia akan mendapatkan pesan bahwasannya orderannya sudah selesai begitu. Kalau sampai 15 menit dia nggak transfer-transfer, maka dia akan mendapatkan pesan yang kedua tadi ya, yaitu pesan mengirimkan rekening gitu. Kalau dia transfer, nah dia akan mendapatkan pesan di sini biasanya ya. Kalau enggak berarti saya salah setting tadi untuk yang purchase. Coba saya lihat settingnya dulu. Kemungkinan saya salah menaruh pesannya. Hmm. Oh, masih antri ya. Oh, ini teman-teman ya. Masuk ya. Tadi masih antri, ya sekarang udah masuk pesan ketika pembeli itu sudah membayar ya. Selamat datang di ebook Brownies, pembayaranmu berhasil. Terima kasih telah memilih ebook rahasia membuat brownies yang viral gitu ya. Nah ini, nah kemudian di sini kita apa namanya? Customer itu mendapatkan link downloadnya teman-teman ya, akses link download. Jadi ketika dia customer itu mendapatkan link ini, kita klik aja di sini. Nah, si pembeli tadi bisa langsung akses e-booknya. Jadi ini enaknya menggunakan typeset dan juga drip sender sebagai otomasi gitu teman-teman ya. Udah masuk di sini. Oke. Nanti ini gimana kalau misalkan ini uh,
diakses oleh orang lain. Nah, di Deep Center itu ada yang namanya fitur OTP. OTP ya. Di sini ada OTP, mana ya? Ada fitur OTP. Nah, ini udah masuk ya. Pak Paico bin Samijan ini sudah masuk sebagai pembeli. Kita bisa pakai fitur OTP nantinya. Untuk apa? Untuk menghindar. Untuk agar di sini yang akses ini tadi mana? Tadi ya ini yang mengakses ini hanya orang yang beli. Ya, seperti itu. Oke, saya coba ini ya, coba demokan aja sekalian di sini. Oke, saya copy snippetnya. Oke, saya coba paste dulu di sini. Bisa nggak ya? Saya coba ke bagian akses page. Di sini tadi kan ada ini ya, teman-teman, ada invoice pic itu nomornya nggak ke nomor ini, nggak ke nomor WhatsApp tadi, keliru. Bisa kita edit nomornya di sini. Nah, di sini tadi mana ya? Di bagian nomor itu ke sini ya. Nah, ini. Tadi saya nggak setting, lupa ya. Jadi bisa ke 6289. Misalkan kayak gini ya. Nah, kalau mau edit seperti itu, teman-teman. Oke, sudah selesai, biarin aja langsung tersimpan. Nah, kita fokus ke ini dulu, ke fokus ke access pic dulu. Kita coba ya, bisa nggak langsung diedit di sini? Kita paste. Bisa nggak ya di sini ya? Oh, sebentar. Keterangannya di mana nih? Pastikan untuk menempatkan kode snippet di dalam tag body. Ini nggak ada tag bodinya ya. Coba dulu ya. Kalau nggak bisa berarti eh, nanti saya cari tahu biar bisa ya. Sudah selesai. Apakah sudah tersimpan atau belum? Oke. Kemudian saya akan coba akses teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi halaman downloadnya tadi itu saya proteksi dengan verifikasi nomor nomor OTP ya. Tentu misalkan saya pakai nomor lain misalkan 08 misalkan seperti itu. Gak bisa, karena apa? Karena nomornya nggak terdaftar. Jadi yang bisa ngakses ini adalah nomor yang tadi beli. Ya, ini nggak bisa diakses. Nah, tadi yang beli itu tuh, nah ini klik ya. Nah, ini ada OTP. Masuknya ke sini kemana tadi? Ke bagian sebentar. Ke sini. Nah ini 81031 ya. 81031. 1031. Nah, baru bisa muncul link downloadnya teman-teman. Jadi ini bisa diproteksi untuk pembeli e-book ya. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita yang kedua ini. Kalau kiranya ada pertanyaan bisa disampaikan sekarang ya, teman-teman ya. Oke, mungkin ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri dulu. Silakan on mic, dibuka mic-nya bisa. Sepuluh menit lagi kita akhiri ya, jam setengah 10. Oke, kalau nggak ada, nah mungkin sudah bingung ya, sudah banyak sekali materinya. Tinggal dipraktekkan aja teman-teman ya. Jadi nanti akan saya share rekaman pada malam hari ini teman-teman ya, untuk untuk dipelajari lagi dalam pembuatan form ini. Agung, Ya, Pak Ahmad. eh, mau nanya dong, ini kan untuk bikin landing page yang ebook yang tidak ada delivery ya, dalam artian tidak ada pengiriman fisik. Mm-mm. Nah, itu kalau semisal yang butuh pengiriman fisik itu gimana ya? Misalnya kalau ada butuh pengiriman via ojek atau pengiriman lokal lah, itu gimana ya? Ada linknya kah ke mereka atau gimana? Iya, untuk yang fisik, tadi sudah saya sampaikan
yang fisik itu masih tahap development, Pak. Jadi Oh masih gitu. belum selesai development itu karena terkait dengan ongkos kirim juga gitu ya, integrasi dengan ongkos kirim. Ini masih dalam tahap development gitu ya. Jadi malah ke depan bisa lengkap dengan fisiknya aja. Untuk sementara ini memang di tabset ini untuk ini apa namanya? Untuk produk-produk yang digital gitu. Produk digital ya. Insya Allah ya mungkin bulan depan mungkin ya. Ya saya nggak bisa nggak bisa janjikan sih. Cuman secepat mungkin ini masih di develop oleh tim gitu ya. Kalau sudah selesai nanti kita umumkan ke teman-teman semua gitu ya. Seperti itu Nah, Pak. berarti untuk solusi sementaranya gimana ya untuk produk fisik itu ya? Tujuan produk fisik. Ya sementara kita Belum masih bisa. belum bisa Pak, belum bisa begitu. Mohon maaf Oke. belum bisa. Masih menunggu. Ini juga banyak yang nunggu juga gitu. Ada yang banyak yang mau jualan juga ini masih. Ini teman-teman tim kita masih kerjain itu Pak. Gitu. Siap, siap. Mohon maaf, mohon maaf. Oke, terima kasih Mas. Siap, siap. Oke, teman-teman semua, saya rasa sudah cukup ya. Nanti silakan dipelajari lagi video kita pada malam ini. Cukup banyak, cukup panjang, tapi nanti udah saya sertakan juga mapnya ini ya untuk belajar. Nah, biar nggak bingung ya, seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih udah bergabung di Zoom ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan semoga teman-teman semua, rekan-rekan semua sehat-sehat semua, sekeluarga dan juga bisnisnya lancar semua. Amin, 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 amin. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.